Kapal perang Kaisar Kepeles mengendarai angin dan ombak, dan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Kaisar Tians merobek ruang, kapal ilahi melompat beberapa kali tanpa mengetahui ombak, dan akhirnya membuat Qin Yichen tiba-tiba cerah. Tianhe dan Laut Biru. Tianhe memang sungai, tapi itu adalah sungai panjang melintasi surga Kaisar. Dan air di sungai itu bukan air sungai biasa, tetapi superyin air ilahi yang menembus tulang-tulang, dan bahkan air ilahi yang sudah tidak ada selama bertahun-tahun. Tianhe beriak seperti langit yang mengembang, dan ombak yang berangkat membuat perahu ilahi yang diduduki Kaisar Tians. Qin Yichen melihat ke bawah, hanya merasakan getaran. Meskipun Tianhe tampak luar biasa dari kapal, hanya saja angin dan ombaknya sedikit lebih besar. Tetapi siapa yang mengira, dalam gelombang yang ditimbulkan Tianhe, ada serpihan debu yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak seperti kerikil di Laut Biru. Tapi sebenarnya, itu adalah bintang dan meteorit. Ribuan bintang di depan Tianhe ini seperti ombak yang mencuci pasir. Setiap gelombang-gelombang setara dengan dampak ribuan bintang. Tidak heran bahkan Raja Tians duduk di kota, dan kapal ilahi tampaknya bergetar. Dikatakan bahwa sungai surgawi terhubung ke Kaisar Surgawi, dan sungai meluas ke segala arah, mengalir melalui semua ras, dan hanya di alam surga Kaisar Anda dapat melihat pemandangan yang mengejutkan. Dan ras Dewa Bihai adalah salah satu ras yang menghuni Tianhe. Tanah klan yang dulu dari Bihai Protos memang seperti namanya. Itu adalah sungai yang tenang. Permukaan sungai sebersih mencuci, dan luas dan tak terbatas. Bahkan dengan sungai yang begitu jernih, Qin Yichen hanya merasa itu tak berdasar, seperti sejarah ras Dewa Bihai. Sangat disayangkan bahwa Bihai Gatrace saat ini terfragmentasi, dan masih ada reruntuhan yang melayang di laut. Qin Yichen melihatnya, dan jika reruntuhan itu dikembalikan ke keadaan semula, mereka pasti tidak akan kehilangan tingkat ke-9 penghalang Xiongguan. Bahkan di kedalaman Laut Biru, ada serangkaian pola dao yang tampaknya terintegrasi dengan ombak, tetapi sayangnya semuanya hancur dan melayang. Dan mereka tidak bisa lagi menunjukkan kekuatan mengerikan tahun ini. Dan di Laut Biru ini, ada 18 Pulau Roh berdiri, dan Pulau Roh memiliki nama yang lebih bergengsi, Sang Jenderal. Menurut pernyataan 10.000 klan, pengumpulan 18 kaisar saat ini adalah untuk menaklukkan sisa-sisa klan Bihai, sehingga 18 Pulau Roh tempat mereka menetap secara alami menjadi tempat di mana semua klan mengirim pasukan. Kapal suci turun perlahan, terletak di pulau spiritual milik Kaisar Kepeles. Dan para tetua klan Kaisar Ke yang telah ditempatkan di sini sejak lama datang untuk menyambutnya. Melihat sekeliling, Qin Yichen melihat beberapa armada mengambang tidak jauh. Bayang-bayang para dewa sangat kuat, dan tampaknya tidak ada yang berani menghentikannya. Di pulau-pulau roh lainnya, sudah ada bayangan ilahi yang penuh sesak. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa ada setan. Selain itu, tidak ada banyak setan. Qin Yichen mendengar bahwa para dewa dan setan tidak cocok. Cukup masuk akal bahwa ke-18 kaisar ini adalah kelompok kepentingan yang membagi para korban Bihai. Diperkirakan bahwa untuk keuntungan dan banyak kendala, para dewa dan setan juga dapat berkumpul di satu tempat. Bendera ilahi Kaisar Kepeles perlahan-lahan naik, dan kata, "Ku," di pangkalan perak bertatakan emas bergoyang-goyang dengan angin, memungkinkan lautan biru dan ombak naik, selalu melihat ke bawah. Dan sorakan pada lindau lain tiba-tiba menarik mata Qin Yichen. "Suster Wenxing, mengapa kamu di sini?" Dua pulau roh sangat dekat satu sama lain, dan mereka jelas lebih dekat satu sama lain daripada pulau roh lainnya, dan mereka saling menjaga, sepertinya maju dan mundur bersama. Begitu Qin Yichen memandang sorak-sorai, dia melihat cahaya ilahi terbang dari jalan tengah pulau roh, dan di pulau roh, bendera ilahi juga berkibar, kecuali bahwa kata emas sedang terbang. Karakter emas berwarna hitam bertatakan emas, yang terlihat cukup heroik dan sengit. Tiba-tiba, Qin Yichen, ini adalah keluarga klan Kaisar Ke. Ras istana Kaisar-Kaisar Ke klan Wujin. Bayangan terbang juga merupakan bayangan yang indah, dan seperti Putri Wenxing, mereka semua mengenakan baju perang, tampak cantik, seperti Valkyrie. Kakak Jiayu. Melihat sekeliling, Sang Changsheng dan para dewa dan jenderal lainnya juga dengan cepat memberi hormat, tetapi mereka hanya melakukan upacara pertemuan. Saya telah melihat Putri Jiayu. Qin Yichen juga mengikuti tren ini, dan Sang Changsheng memperkenalkan transmisi suaranya. Putri Jiayu adalah putri cinta dari Patriark Wujin. Mengenai senioritasnya, kita harus memanggil tuan kita paman. Qin Yichen mengangguk, dan Jin Jiayu tampak sangat ingin tahu, bagaimana mungkin pamanmu mau membiarkan Menxing keluar. Kedua kakak beradik itu tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik. Lagi pula, diperkirakan hanya anak-anak dari dua ras yang benar-benar dapat memiliki kasih sayang keluarga, daripada diakui. Dan ketika dia menyebutkan bahwa dia bisa keluar, Putri Wenxing jelas sangat bangga. Hei, saudari Jiayu tidak bisa memikirkannya. Tentu saja. Saya telah mengalahkan Invincible. Ayah tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jadi saya harus mengeluarkan saya dari klan. Jin Jiayu tidak percaya kata-kata ini. Dia menutupi bibirnya dengan senyum, dan berkata dengan bercanda,
ini akan menjadi sakit bagi para jenderal istana kekaisaran. Saudara, Putri Wenxing tidak senang. Kakakku memandang rendah kekuatanku seperti ini. Kamu bertanya kepada mereka apakah aku telah melampaui Dewa Pedang Bawaan. Ayah mengizinkanku untuk keluar dari klan. Siapa? Feng Mu. Katakan sendiri. Apakah kamu mengambilnya? Qin Yichen tidak tergerak. Tapi Putri Wenqing menatap matanya yang cantik. Dan meliriknya. Aku berbicara denganmu. Tidakkah kamu berani mengakuinya jika kamu kalah? Qin Yichen berkata dengan ringan. Putri Qixi. Jenderal terakhir bernama Feng Tianxing. Dan dia bernama Jenderal Tianxing oleh Kaisar. Dan nama jalannya tidak disebut Muju. Lihat. Aku bilang dia kayu. Putri Wenxing mencemooh. Tetapi dia tidak memiliki pikiran buruk. Dia langsung menarik baju besi Qin Yichen dan menariknya ke Jin Jiayu. Kakak, lihat, ini seperti Dewa Pedang Bawaan palsu. Jin Jiayu melihat ke atas dan ke bawah. Pada kenyataannya, dia tahu berita bahwa Kaisar Cape Palace telah memenangkan Dewa Bawaan. Tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Bahkan dalam hidupnya, itu adalah pertama kalinya dia melihat Dewa Bawaan dengan matanya sendiri. Sungguh kekuatan pedang yang murni dan abadi. Kamu layak menjadi Dewa Pedang Bawaan. Jin Jiayu hanya bisa menghela nafas. Tetapi Putri Wenxing tidak setuju. Bagaimana dengan Dewa Pedang Xiantian? Bukankah itu orangku yang kalah? Kamu tidak akan menerimanya. Setelah itu, dia memukul Qin Yichen dengan bahunya yang harum. Sang Changsheng melihatnya di matanya. Dan tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya. Berpikir bahwa setelah leluhur kecil itu keluar, dia benar-benar membiarkan dirinya pergi. Tetapi aneh mengatakan bahwa meskipun Putri Wenxing agak biadab, dia tidak ceroboh. Sebaliknya dia berasal dari keluarga kaisar dan tahu sopan santun. Jika dia berubah menjadi dewa jenderal lain, dia tidak akan memiliki sentuhan kulit ke kulit. Tapi, dewa bawaan, tepatnya, bahkan tidak memiliki ras, dan bahkan dewa orang ini adalah pisau ajaib. Dan kayu itulah yang disebut Putri Wenxing Qin Yichen di sepanjang jalan. Qin Yichen sangat kesal tentang ini. Sebelumnya, Hong Lian bergumam di telinganya tentang memetik bunga dan memprovokasi rumput, dan juga menggunakan ini untuk memberitahu Qian Sui bahwa dia gelap. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi berkata dengan acuh tak acuh, tidak, saya juga tidak menerimanya. Yang Mulia berkata, jelas bahwa Anda tidak memiliki cukup keuntungan untuk jenderal akhir.